mencapai tujuan agar rakyat Indonesia dan dunia mengenal jingle atau irama lagu Indonesia Raya. Walaupun saat itu kata-katanya bukan merdeka. Jadi harus intinya satu lagu kebangsaan harus dikenal dahulu itu. Kalau motif sih sebetulnya nggak ada, cuman ya itu gedung berharga untuk kita, tapi saya pikir itu kan lebih berharga untuk negara Indonesia, NKRI. Itu kan sejarah. Jadi sekarang kita mau menyerahkan ke pemerintahan, kepada Pak Jokowi, dan mereka juga ada bisa dana pugar atau apa. Salah satu ya untuk bahwa kita Tionghoa, tapi kita kan berjiwa Indonesia. Itu aja, nggak ada motif lain sebetulnya. Sinpo mempraktekkan yang namanya jurnalisme tulen itu, yang berpihak kepada kepentingan publik, dia independen, dia menyampaikan kritiknya secara keras, tapi juga memberikan saran-saran, ini loh yang harus dilakukan dan seterusnya. Jadi saat itu memang kakek saya seorang pengusaha yang mempunyai studio rekaman, kemudian peralatan bioskop, kamera bioskop, dan juga banyak alat-alat elektronik lainnya, termasuk saat itu radio yang belum ada di Indonesia untuk assemblingnya. Pada waktu karena mempunyai satu tekad seperti itu, makanya saat itu dia berpikir juga Indonesia juga harus merdeka nih satu saat. Ini Star Weekly 16 Agustus 1958. Ini terbitan Hari Proklamasi. Ini ada satu artikel mengenai Wage Rudolf Supratman, dan ini ada satu berita yang menyatakan bahwa Yo Kim Chan adalah satu-satunya yang melakukan rekaman Indonesia Raya pertama kali dan hanya ada satu buah. Dengan dasar itulah pada waktu Supratman bincang-bincang dengan kakek saya mengenai kalau satu negara mau merdeka apa sih yang diperlukan persiapan. Nah, lalu kakek saya bilang, nah, kalau kayak seperti kamu kita bisa bantu dari kebudayaan, ya, untuk memberikan semangat. Makanya mereka berpikir satu saat kalau merdeka nih perlu satu lagu kebangsaan. Nah, untuk lagu kebangsaan itulah jadi Wage Rudolf Supratman itu dia mulai mengarang. Tapi saat itu memang pendudukan zaman Belanda itu pun masih terlarang kalau kita untuk pergerakan menuju kemerdekaan. Jadi oleh
kakek saya diberikan pengetahuan, diberikan masukan, caranya kita buat satu irama atau satu jingle yang akan dikenal seluruh masyarakat Indonesia maupun dunia. Baru nanti setelah itu, jingle itu yang memungkinkan untuk kita buat satu lagu kebangsaan. Nah, ini nih si Kong Leong. Ini anaknya nih yang Gedung Sumpah Pemuda. Ini ibu saya. Nah, selesai itu maka dibuatlah rekaman keroncong. Untuk apa? Untuk dikamuflase dulu, untuk disamarkan. Dengan keroncong itu, makanya bukan merdeka-merdeka. Itu nanti bisa dilihat syairnya. Itu dibuat jadi merupakan satu lagu biasa. Itu hanya di situ dikenalkan iramanya, mematnya apa. Sampai sekian lama itu tidak tercium oleh Belanda. Ini dulu rumah kakek saya, rumah Yo Kim Chan. Ya, jadi beliau tinggal di sini di Gunung Sari 51. Mulai dari sini terus sampai sini. Terus sampai sini. Jadi itu dari nomor 51. Memang 51. Ini Gunung Sari 51. Begitu besar sampai dia bisa bikin set buat bikin film segala macam di sini. Dan juga pembuatan bedak buat konveksi segala macam. Waktu saya masuk ke rumah itu tahun 1972 itu si Kong Leong sudah meninggal, tapi yang ada hanya istrinya. Dan cerita-cerita ini saya tahu dari anak yang keenam, di mana saya sering ngobrol sama anak yang keenamnya itu. Engkong punya rumah itu, setahu saya rumah Keramat 106 itu yang sekarang jadi Gedung Sumpah Pemuda itu nggak pernah ditinggalin sama Engkong. Karena Kong itu dulu tinggal awalnya masih muda itu dia berdagang, saya dengar. Dagang kasur, kasur kan zaman dulu masih dari kapuk gitu kan. Itu tinggalnya di Senen Raya 95. Ya benar. Masih belum ada, setelah dagang itu dengar di seberang rumahnya itu Senen Raya 40, di mana si Engkong itu meninggal di rumah Senen Raya 40 itu mau dijual. Nah itu dia beli rumah itu. Jadi akhirnya Engkong tinggal di Senen Raya 40 sampai dia meninggal di Senen Raya 40 situ. Kan anaknya memang dokter, bapak mertua saya dokter. Apa karena itu? Jadi ini yang nempatin itu anak-anak kedokteran. Jadi mami lagi itu lagi ini kakek saya itu si Kong Leong itu ngasih izinin mungkin karena sama-sama mungkin ini mereka anak-anak kedokteran sama dengan anaknya, mungkin juga ya perkiraan saya karena sama-sama di bidang yang sama-sama di kedokteran, jadi dia kasih izin. Ya, ini adalah rumah si Kong Lian yang meninggal juga di sini. Ini tembok ini sebetulnya dulu nggak ada.
Tapi karena waktu itu dengan 3 orang yang pewaris, jadi kita bikin tembok ini, yang perempuan 2 di sebelah, ayah saya sendiri di sini. Ini kamar si Kong Lian. Kamar si Kong Lian, jadi waktu meninggal juga di kamar ini. Di kamar ini meninggal karena stroke ya. Kita itu udah udah ngomong memberikan ke negara untuk museum itu tahun 2019. Jadi udah lama sebetulnya. Tapi akhirnya belakangan viralnya ya karena ada webinar, ada apa. Jadi itu baru ini. Iya, sebetulnya udah lama ya. Yang pertama gitu kita awalnya saya sama sekali nggak mau campur. Biar mereka yang urus gitu. Tapi belakangan kan nggak beres-beres. Ternyata mereka juga udah ganti notaris sekarang, udah ganti orang yang mengurus ya. Ya itu namanya Pak Nur. Surat-suratnya sebetulnya harusnya sih semua kalau dilihat, saya udah pernah udah pernah masukkan bahwa itu sebenarnya udah mencukupi. Buktinya adalah rumah ini. Rumah ini kan nama ayah saya. Sekarang udah pindah ke nama kami semua. Ini juga keramiknya kita pertahankan. Dan zamannya sama kalau ke Gedung Sumpah Pemuda, keramiknya mirip-mirip ya. Saya tuh masih banyak ikatan emosi, jadi saya nggak kasih untuk membongkar, kecuali kayak ini kan pasien. Ini udah rusak ya di sini. Jadi kita terpaksa ganti dengan yang baru. Sebetulnya sampai sekarang ini kita hanya baru membuat surat waris dari ayah saya, Dr. Si Hok Liang, ke kami ahli waris bertiga ya. Ini salah satu ya, bertiga. Cuman baru situ aja, setelah terimanya kan secara lisan bahwa kita menyerahkan ke negara itu. Tapi untuk surat menyuratnya yang mereka ini kan hanya lagi membuat akte waris, itu juga ada kendala. Kendalanya adalah di sertifikat yang ada, itu namanya Si Hok Liang. Itu adalah ayah saya yang ganti nama menjadi Yuliar Silman. Surat ganti namanya tergabung dengan kakak saya, suaminya Ibu Leni, Indra Silman. Mereka mau yang tersendiri. Nah, kita tahu pada 1907 muncullah yang namanya Medan Priayi pada tanggal 1 Januari 1907. Ini koran yang diterbitkan oleh Tirto Adi Suryo, Mingke, Perintis Pers Indonesia yang pertama. Nah, dalam suasana seperti begitu banyak sekali pers-pers alternatif, orang-orang pergerakan, guru, wartawan yang kemudian juga merasa bahwa pers punya posisi yang strategis. Karena itulah kemudian ada beberapa guru, orang-orang keturunan Tionghoa yang waktu itu disebut sebagai kaum peranakan itu mencoba mendirikan media. Nah, medianya namanya Sinpo. Jadi Sinpo sendiri punya arti sebagai koran baru. Bukan hanya baru dalam bentuk korannya, tapi juga suasana, angle, model liputannya itu adalah betul-betul baru. Dan penggagasnya adalah Yo Senggi, dibantu oleh Lau Gyoklan yang kemudian nanti jadi pemimpin bisnisnya begitulah. Media ini terbit pertama kali pada 1 Oktober 1910. Jadi 3 tahun setelah Medan Priayi. Nah, yang menarik adalah apa latar belakang Sinpo ini didirikan. Itu adalah mendorong munculnya kesadaran kaum peranakan Tionghoa yang waktu itu juga merasa mengalami satu diskriminasi. Mereka dianggap sebagai orang Indonesia Timur di dalam hukum kolonial Belanda yang tidak diterima sepenuhnya sebagai orang Hindia Belanda, tapi tidak diterima juga sebagai orang Eropa. Nah, mereka merasalah ada ketidakadilan harusnya. Di tengah situasi waktu itu adalah menjelang Perang Dunia Pertama, ada muncul kesadaran-kesadaran bangsa terjajah. Nah, orang-orang ini mencoba memunculkan satu
wacana tentang apa sih visi orang peranakan Tionghoa itu melihat tanah di mana dia tinggal, yaitu Hindia Belanda. Dan mereka mencoba membangun yang namanya solidaritas dengan kaum yang waktu itu disebut sebagai Bumi Putra. Nah, koran Sinpo ini lebih banyak didominasi oleh pemikiran orang-orang peranakan Tionghoa. Nah, yang menarik adalah apa yang kemudian dilakukan oleh koran Sinpo ini di dalam mendorong yang namanya penguatan Indonesia. Nah, kita bisa melihat bahwa koran Sinpo itu mendorong munculnya pop culture Hindia Belanda ketika itu, pop culture Indonesia awal. Di luar itu mereka menggunakan yang namanya bahasa Melayu Tionghoa. Jadi Melayu Tionghoa itu dipopulerkan oleh Sinpo. Jadi mereka mencoba menulis, menerjemahkan tulisan-tulisan koresponden dalam bahasa Belanda, bahasa Inggris, karena mereka punya liputan internasional ya. Juga dalam bahasa Jawa, diterjemahkan kembali dan dimuat di dalam bahasa Melayu Tionghoa. Bahasa Indonesia sebetulnya. Yang menarik juga adalah ketika lagu Indonesia Raya ini dinyatakan terlarang. Jadi dulu itu kalau ada orang menyanyikan Indonesia Raya ditangkap itu oleh polisi Belanda, dianggap bahwa ini komunis. Nah, koran yang pertama memuat itu adalah koran Sinpo. Dia memuat teks lengkap 3 stansa karangan Wage Rudolf Supratman dimuat secara lengkap di koran Sinpo. Ya, waktu itu keputusan untuk memuat naskah dengan not balok Indonesia Raya itu menunjukkan keputusan dan tekad bulat dari pimpinan Sinpo untuk mendukung yang namanya tumbuhnya patriotisme di Indonesia. Indonesia Raya plat yang satu-satunya itu adalah dicetak satu sisi. Ininya tidak ditulis Yokim, tidak ada emblem. Ini diteken oleh Hyo Kim Chan. Nah, ini ada musiknya Indonesia Raya, ya. Tapi belakangnya begini, kosong, tidak dicetak. Nah, ini yang diminta Menteri Maladi. Itu. Ini yang Supratman main sendiri. Karena ada saling kepercayaan, makanya mau melakukan itu. Di mana pada saat itu ada 2-3 industri rekaman, tapi mereka tidak mau mengambil risiko itu karena bisa dihukum mati oleh Belanda karena membantu Republik. Ya, tapi dengan kakek saya punya semangat untuk menuju kemerdekaan satu saat, makanya dia berani, dia abadikan itu dalam piringan hitam. Ini kakek saya, si Kong Lian. 2 foto ini adalah memang ada di meja abu ya, mereka bilang meja abu. Jadi ini 2 foto dan satu yang kecil ini saya bawa pulang ke rumah tinggal saya. Kalau yang ini memang ditinggal di rumahnya si Kong Lian di sini, di Senen tetap. Tapi itu juga agak aneh ya, dibilang saya mencari-cari ahli warisnya siapa, apa. Bibi saya itu putri dari si Kong Lian, pernah datang ke saya, dan dia tulis saya Diana Sutrisno, alamat sekian-kian, saya adalah putri dari si Kong Lian. Di arsip sana ada. Ya. Ada, dengan alamat lengkap, dibilang nggak ketemu segala itu menurut saya agak aneh sih. Sebetulnya kita sih nggak ada ganjelan itu, mungkin yang lebih menjadi beban dari pihak Sumpah Pemuda. Karena kita kan udah rela menyerahkan, dan tapi prosesnya itu yang dijalankan karena gedung dari pihak Mendikbud itu bilangnya proses itu akan mereka yang akan urus. Ganjalan-ganjalan atau halangan yang nggak bisa terlaksana bukan dari pihak keluarga si Kong Lian, bukan, tapi dari pihak Sumpah Pemudanya yang mengurus, karena mereka berjanji mereka yang akan mengurusi kan, bukannya kita yang urus. Kita mau meneruskan bahwa kita tuh ada partisipasi untuk NKRI. Bahasa kita Tionghoa,
Tapi kita berjiwa nasionalis, kita mau berkontribusi untuk NKRI. Ya, dalam kemerdekaan semua bahu-membahu, di mana mereka saat itu mempunyai satu tekad atau satu kemauan bahwa Indonesia harus merdeka. Jadi apa yang mereka bisa buat, apa yang mereka bisa sokong untuk menuju ke kemerdekaan itu. Jadi mereka tidak berpikir, oh saya bangsa Tionghoa, saya bangsa Batak, bangsa Sumatera atau apa, semua. Yang penting saya mau merdeka dulu dari penjajah. Sumpah Pemuda, satu, kami putra dan putri Indonesia. Jadi ini membangunkan yang namanya nasionalisme Indonesia itu. Itu alasan mereka ya, yang kami duga seperti itu, karena memang teks Indonesia Raya itu membangunkan orang akan kesadaran tentang Indonesia. Bangunlah badannya, bangunlah jiwanya. Jadi selama ini sebelum lagu Indonesia Raya itu ada, semuanya tidur badannya, tidur jiwanya, dan tidak ada kesadaran tentang nasionalisme Indonesia itu. Ini yang kemudian didorong oleh para pengelola Sinpo.